Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas real mata kuliah real time, yang dimana saya sendiri perkenalkan, nama saya Baim Mudrik Aziz dengan NPM G1A02A071 dan rekan saya. Anoga Herianto dengan NPM G1A02A068. Baiklah, di sini kami akan mendemo sebuah kode dari tugas real time yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anugrah Herianto. Dipersilakan. Baik, kode ini tersebut merupakan simulasi penjadwalan tugas real time penggunaan dua algoritma dalam sistem operasi, yaitu Earliest Deadline First atau EDF dan Rate Monotonic atau RM. Algoritma ini digunakan untuk mengelola eksekusi tugas-tugas dalam sistem waktu nyata dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu ada kelas tugas. Pada baris kode kelas tugas ini yaitu konstruktor untuk objek tugas yang menyimpan ID tugas, nama tugas, waktu eksekusi atau execution time, periode tugas, terus ada deadline tugas. Terus ada juga atribut next arrival yang kita bisa lihat di dalam kode tersebut yang mengatur waktu kedatangan tugas berikutnya, serta instance yang merupakan daftar untuk menyimpan instansi tugas yang dihasilkan. Terus ada generate instance. Pada baris kode tersebut kita lihat ada potongan kode yang menyebutkan generate instance. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan instance tugas baru pada waktu tertentu atau current time. Instance ini memiliki informasi seperti waktu eksekusi, waktu kedatangan, dan deadline absolute. Terus yang kedua itu ada fungsi simulasi. Fungsi ini menjalankan simulasi penjadwalan berdasarkan algoritma yang dipilih EDF atau RM. Variabel ini melacak waktu dan simulasi. Pada barisan kode ready queue, kita lihat pada kode D tersebut, itu merupakan antrian prioritas heap queue yang menyimpan tugas-tugas yang siap dieksekusi. Terus ada running. Running ini berfungsi untuk menyimpan tugas yang sedang dieksekusi. Terus ada potongan kode log and gun, digunakan untuk mencatat dan menampilkan status tugas yang dijadwalkan serta diagram gun. Terus pada kode tersebut ada algoritma penjadwalan. Pada setiap langkah simulasi, tugas-tugas yang tiba sesuai dengan waktu kedatangan akan dimasukkan ke dalam ready queue berdasarkan algoritma yang dipilih. Terus untuk EDF, prioritas dihitung berdasarkan deadline absolute, waktu kedatangan plus deadline. Untuk RM, periode dihitung berdasarkan periode tugas, semakin kecil periode semakin tinggi prioritasnya. Terus pada pengelolaan tugas yang sudah selesai berdasarkan waktu eksekusi akan dinyatakan selesai, akan dicatat apakah selesai tepat waktu atau terlambat. Terus outputnya itu ini menghasilkan statistik, yaitu menampilkan jumlah tugas yang selesai tepat waktu dan terlambat, serta CPU utilization atau beberapa persen CPU yang digunakan. Terus ada Gantt charts, menampilkan urutan tugas yang selesai dalam simulasi waktu tertentu. Terus yang ketiga itu ada simulasi dengan algoritma EDF. Sekali dikit Ya, bentuk. dikit aja. Yes. Up. Gitu. Pada bagian ini sebuah daftar tugas list EDF berisi, kita lihat di sini, berisi 3 tugas dengan evaluasi seperti waktu, eksekusi, periode, dan deadline. Terus fungsi simulasi dipanggil dengan algoritma EDF.
untuk menjadwalkan dan mengevaluasi tugas-tugas tersebut. Dapat kita lihat pada kode pedoman tersebut. Baik, selanjutnya untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pak Im. Pada Im, persilakan. Baiklah, yang keempat adalah simulasi dengan algoritma RM. Setelah simulasi dengan EDF, simulasi yang sama dilakukan dengan menggunakan algoritma RM. Tugas yang digunakan pada simulasi RM adalah salinan dari tugas yang digunakan dalam simulasi EDF. Kode ini mencetak hasil perbandingan antara kedua algoritma untuk tugas yang sama. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan source code. Setelah kita jalankan kode di atas, terdapat shortcode yang dimana program di atas merupakan simulasi penjadwalan tugas real time yang menggunakan dua algoritma klasik, yaitu EDF atau Earliest Deadline First dan RM Rate Monotonic. Masing-masing tugas memiliki parameter seperti waktu eksekusi, periode kemunculan, dan deadline. Dalam simulasi ini, setiap tugas akan muncul secara berkala sesuai dengan periodenya, lalu dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh algoritma yang digunakan. Pada algoritma EDF, prioritas diberikan berdasarkan deadline absolut yang paling dekat. Semakin cepat deadline-nya, maka tinggi prioritasnya. Sementara pada algoritma RM, prioritas diberikan berdasarkan periode. Tugas deadline dengan periode lebih kecil atau lebih sering muncul, memiliki prioritas yang lebih tinggi. Simulasi berjalan selama waktu tertentu atau default 100 satuan waktu. Dan setiap satuan waktu akan dicek apakah ada tugas baru yang muncul, apakah tugas yang sedang berjalan sudah selesai, dan apakah tugas baru perlu dipilih dari antrian. Hasil dari simulasi mencakup log eksekusi tugas, statistik, jumlah tugas yang selesai, tepat waktu atau terlambat, tingkat pemanfaatan CPU, serta tampilan Gantt chart yang memperlihatkan urutan eksekusi tugas. Melalui hasil tersebut, pengguna dapat membandingkan efektivitas kedua algoritma berdasarkan jumlah, keterlambatan, dan efisiensi CPU. Kesimpulan dari simulasi ini bisa digunakan untuk memilih algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem real-time yang sensitif terhadap waktu. Setelah kami menjelaskan kode di atas dan outputnya sudah kami jelaskan juga, kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.